Angka kematian ibu AKI secara global masih menjadi tantangan besar dalam sistem kesehatan. Menurut data WHO, setiap hari lebih dari 700 perempuan meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan, dan sebagian besar kematian ini terjadi di negara-negara berkembang. Salah satu penyebab adalah hipertensi dalam kehamilan, terutama yang berkembang menjadi preeklamsi dan eklamsi. WHO menyebut bahwa komplikasi hipertensi menyumbang sekitar 14% dari seluruh kematian ibu di dunia. Hipertensi menjadi penyebab utama kematian ibu di Kabupaten Sampang dengan kontribusi sebesar 33% di tahun 2022, 72% di tahun 2023, dan 35% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan tren fluktuatif namun tetap tinggi, menandakan belum optimalnya deteksi dan pencegahan preeklamsi. Angka kematian ibu AKI di Puskesmas Robatal masih terjadi setiap tahun. Dengan rincian 2021 5 kasus kematian ibu, dan di tahun 2022 1 kasus karena hipertensi kehamilan. Hal tersebut menandakan konsistensi kasus setiap tahun, menunjukkan bahwa hipertensi gestasional dan pasca persalinan belum tertangani optimal. Maka dari itu, tim inovasi Puskesmas Robatal membuat inovasi Kerasakti Keluarga Antisipasi Hipertensi Cegah Preeklamsi pada Ibu Hamil. Program inovasi ini memiliki keunggulan, yaitu 1. Integrasi deteksi dini secara komprehensif, menggabungkan pemeriksaan tekanan darah, protein urin, dan USG untuk mendeteksi IUGR (Intrauterine Growth Restriction) secara lebih dini. Hal ini melampaui layanan rutin ANC yang umumnya hanya fokus pada tekanan darah dan tinggi fundus uteri. 2. Pendekatan gizi preventif berbasis DAS, mengadopsi prinsip DAS (Dietary Approach to Stop Hypertension) sebagai intervensi non-obat untuk menurunkan resiko preeklamsi. Ini merupakan pendekatan baru di pelayanan primer, khususnya dengan menggunakan bahan lokal seperti pisang yang kaya kalium, murah dan mudah didapat. 3. Optimalisasi potensi lokal melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan PKK, Dinas Pertanian, dan UMKM lokal dalam pengadaan, distribusi, dan edukasi pangan sehat bagi ibu hamil. Inovasi ini tidak hanya fokus medis, tetapi juga berbasis pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan lokal. 4. Perluasan intervensi hingga masa nifas. Fokus inovasi tidak berhenti pada masa kehamilan, tetapi juga melanjutkan pemantauan tekanan darah hingga masa nifas. Mengingat banyak kasus kematian ibu akibat hipertensi justru terjadi di pasca persalinan. 5. Replikasi mudah dan biaya terjangkau. Inovasi ini tidak membutuhkan alat canggih atau sumber daya mahal. Dengan pemanfaatan alat USG dasar, bahan pangan lokal, dan kolaborasi komunitas, inovasi ini mudah direplikasi di puskesmas lain, khususnya di daerah dengan sumber daya terbatas. 6. Berkontribusi pada pencegahan stunting sejak dini dengan mendeteksi dan mencegah preeklamsi serta IUGR. Inovasi ini berkontribusi terhadap penurunan stunting dari hulu, mendukung target nasional pembangunan SDM unggul.